Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Pronojiwo Ngawi, Ibu Rawi Ombudsman SBB. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Pronojiwo Ngawi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada kesempatan kali ini kita diberikan satu nikmat berupa nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara sosialisasi penindasan budaya positif. Yang kedua kalinya, salawat dan salam selalu kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, acara sosialisasi penindasan budaya positif akan segera kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala SDN Pronojiwo Ngawi. Acara yang ketiga adalah penyampaian materi. Acara yang kelima adalah tanya jawab. Dan acara yang keenam adalah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala SDN Pronojiwo Ngawi kepada Ibu Rawi Ombudsman, disilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 dan juga Budia sebagai CB CGB yang melaksanakan tugas hari ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa keserapannya kepada kita di pagi yang ini. Dengan cerah ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adapun acara ini memang sangat penting dalam acara sosialisasi menyebarkan budaya positif. Tentunya kita tahu di dalam kehidupan kita diajarkan untuk berpikir positif. Positif itu berarti yang baik. Yang di sana ada informasi, apakah itu katakan informasinya kurang menyenangkan kepada kita, jangan menganggap bahwa itu tidak baik. Namun itu adalah memberikan kita bahwa ini ada sesuatu, berarti kita menganggap itu adalah positif. Termasuk Bapak Ibu Guru semuanya dalam mengikuti, khususnya Budian sebagai guru penggerak untuk angkatan ini. Jadi diharapkan kita untuk berpikir positif, apapun itu, dalam keadaan apapun itu, menyampaikan ataupun dalam kita memberikan sesuatu kepada anak didik kita. Jadi sebelumnya kita harus berpikir positif, hingga tanggapan anak juga nanti akan positif. Itu mungkin menurut saya dalam penyampaian penggunaan positif ini. Jadi dalam harapan kita, dalam perjalanan kita, dalam apapun kita hendaknya memberikan yang positif.
dalam keadaan apapun, mungkin dalam berteman, dalam memberikan pembelajaran ya, khususnya dalam pembelajaran untuk anak. Nah, berikanlah yang positif yang bisa diterima nalar atau akal sehat kita. Oleh karena itu, monggo baik. Kemudian dalam mengikuti, mudah-mudahan berjalan dengan baik, semuanya nanti sampai lancar semuanya. Apapun kita akan bantu sebagai teman. Selaku saya juga kepala sekolah yang mengoordinir segala sesuatu di sekolah ini, monggo kita saling mendukung sehingga semakin hari akan semakin meningkat. Dan harapan kami juga panjenengan menjadi guru penggerak, bisa menggerakkan positif untuk kemajuan tentunya ya, dalam pola berpikir, dalam pola bekerja dan sebagainya. Mari untuk meraih suatu harapan itu memang tidak mudah, perlu proses, perlu perjuangan. Oleh karena itu, mari kita semua juga mendukung Budian supaya nanti apa yang menjadi tupoksinya, apa pembelajaran nanti berjalan dengan baik, dan harapan kami bisa membangun di sekolah kita ini semakin hari akan semakin maju dan berhasil. Itu harapan kami. Terima kasih Budian, selamat teruslah belajar ya, teruslah belajar untuk meraihnya sehingga nanti sampai selesai pada tujuan. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, agenda selanjutnya yaitu penyampaian materi sosialisasi pembebasan budaya positif kepada Ibu Nurdiana Wijayati SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berhormat Ibu Kepala SDN Balong 2 Mali Ibu Rawi Obesungu, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Balong 2 yang saya hormati dan saya banggakan. Saya berdiri di sini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah kita semua bisa berkumpul di kelas dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru atas kesempatan dan dukungan kepada saya. Semoga bisa menjadikan saya bisa menjadi lebih baik dan bermanfaat. Adapun tugas pada pagi hari ini adalah penyampaian materi dari modul 1 4 tentang budaya positif. Sebelumnya marilah kita lakukan speaking terlebih dahulu Bapak Ibu untuk mencairkan suasana. Gitu ya Bu ya. Monggo semuanya berdiri semuanya. Kita duduk ini ya Bu. Lompat ke depan, mundur ke belakang, lompat ke depan, lompat ke depan, lompat ke belakang, berputar-putar, berputar-putar, badan berputar, bergoyang-goyang, bergoyang-goyang, badan digoyang, terima kasih. Oh iya, lagi, yuk. Jalan itu mau. Iya, yuk mulai lagi ya. Maju ke depan, maju ke depan, mundur ke belakang, maju ke depan, maju ke depan, mundur ke belakang, berputar-putar, berputar-putar, badan berputar, bergoyang-goyang, bergoyang-goyang, badan digoyang, berputar-putar, berputar-putar,
gimana? Sudah catat suasananya? Sudah. Ya, terima kasih. Mari kita lanjutkan tentang penyampaian maupun tentang budaya positif. Adapun tujuan yang diharapkan dari modul politik adalah satu, guru memahami tentang kebutuhan belajar dan lingkungannya yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Dan yang kedua adalah guru dapat menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Next, Mbak Sisi. Adapun capaian umum kegiatan ini adalah guru memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di lingkungan sekolah yang berpihak pada murid. Dan yang kedua adalah guru melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan modeling yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, itu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, gitu ya. Dan yang ketiga adalah guru memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Selanjutnya adalah capaian kegiatan ini, guru itu bisa memahami mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Yang kedua adalah guru menerapkan strategi disiplin positif yang beriak pada murid serta menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif ya. Yang kita wujudkan pada saat ini adalah pembuatan aksi nyata budaya positif yang nantinya bisa dilakukan di PMN. Ibu nanti kalaupun di ACC nanti biasanya dapat sertifikat. Selanjutnya adalah next. Pertanyaan romantik, monggo Bapak Ibu nanti bisa dijawab. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak, Bapak Ibu? Hukum misalkan muridnya dihukum gitu, apakah mendisiplinkan anak? Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan atau meningkatkan kedisiplinan anak. Bisa. Yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya diberikan. Tepuk tangan buat semuanya Bapak Ibu. Ya semuanya, marilah kita melakukan tepuk semangat begitu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, luar biasa. Lanjut, next itu topik kegiatan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan yang terakhir adalah restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi ini nanti yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembelajaran dari 1 tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai yang penting yang menurut anak-anak itu bisa berbuat baik atau membuat kebaikan kepada anak. Ya. Selanjutnya adalah di sini ada kegiatan perubahan paradigma. Misalkan ada A dan B. Nah, cobalah secara kertas. Coba minta kertas yang ini.
positif. Nah, ini ada yang dua kertas ya Bapak Ibu. Misalkan Bu Rahma pegang kertasnya. A dan B, Bu Rahma yang A, kemudian misalkan yang B. Nah, cobalah secari kertas lalu diulur gini. Letakkan di salah satu tangan Anda, ya, dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan begini. Nah, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga. Misalkan Bu Rahma ini saya suruh mengeluarkan kertas ini. Nah, Bu Rahma masih kekeh, berarti dia memang berusaha masih menggenggam kertas yang dipegang itu. Jadi misalkan dengan cara membujuk, mengancam, menghardik dan seterusnya itu dia mungkin nanti Bu Rahma dibuka kertasnya, jadi anak-anak gitu ya. Nah itu biasanya kalau dia masih belum ingin melepaskan, nah itu masih ya. Kalaupun Bu Rahma dengan seikhlasnya, ya tak kasihkan, udah berarti gitu ya. Ini adalah akibat dari apa itu rasa menghargai atau seikhlasnya kita itu memberikan sesuatu kepada teman atau orang lain, begitu ya. Perubahan paradigma tentang budaya positif yang dipelajari. Selanjutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilustrasi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter serta semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Adapun siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Misalkan kita mencoba mengubah orang agar bertahan dengan sama dengan kita. Nah, menurut teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini bisa ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Teori pilihannya adalah model berpikir menang. Gitu pun. Nah, selanjutnya adalah teori kontrol menurut William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, makna disiplinnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu suatu menjadi seseorang yang diinginkan, yang didasarkan dari hal-hal yang dilihat. Artinya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Itu ada teori motivasi, ya, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang kedua adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu guru mungkin setiap hari bisa ya sebagai penghukum rasa bersalah, teman, jadi kita tuh bisa menjadi teman kepada murid kita, terus pemantau, manajer, begitu. Adapun segitiga restitusinya yaitu 1 menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Misalkan ada salah satu siswa kita itu membuang sampah tidak pada tempatnya, kita bisa melakukan segitiga restitusi. Nah, apa yang kamu lakukan? Terus menurut kamu bagaimana? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Selanjutnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Oke, next. Adapun nilai-nilai kebajikan universalnya sesuai dengan materi ini adalah nilai kebajikan bersifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yang sesuai dengan harapan kita. Siswa kita itu adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu tadi, yang sesuai kemarin sudah kita komunikasikan bersama visi-visi misi kita
kita, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, serta bergotong royong dan kreatif. Next. Adapun yang kedua adalah pembelajaran 2.2 tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, biasanya kita tuh mungkin setiap hari mengalami seperti ini ya, Bapak Ibu, anak-anak kita sering melanggar disiplin atau bagaimana. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, biasanya itu apa yang ditanyakan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu motivasi eksternal. Dan yang ketiga adalah motivasi internal dari dalam diri kita. Yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Next. Menurut Ki Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada dua kolom ya, hukuman, di sini konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Misalkan anak didik kita melanggar apa, dihukum untuk apa, atau gimana. Misalnya itu kadang sepele, itu kadang dia merasa wah itu ya dihukum sama misalkan sama Bu Mami. Siapa yang tidak membersihkan kelas tadi? Nah, suruh apa? Gitu. Dan itu anak-anak biasanya akan merasa apa itu jalan dirinya itu membuat kalau fisik itu biasanya akan membuat rasa sakit gitu ya. Tapi sudah tidak terjadi kok ya pada saat ini, hukuman fisik itu tidak boleh dan tidak diperbolehkan. Sedangkan konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman itu anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Hukuman bersifat memaksa, ya, sedangkan stimulus tanggapan itu termasuk dalam konsekuensinya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, hukuman, sedangkan konsekuensinya mendorong anak menyesuaikan diri. Serta hukuman merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, dan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara atau time off. Next. Sedangkan di sini ada soal-soal Bapak Ibu nanti bisa dijawab secara pascal aja. Misalkan di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi kan Bapak Ibu? Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk? Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran berikutnya. Nah, ini jawabannya ada di next. Nah, ini ada jawabannya yaitu hukuman, konsekuensi, hukuman, dan lari itu termasuk konsekuensi karena melibatkan pengawas 10 menit untuk pelajaran BCUK. Konsekuensinya membuat anak itu marah karena pelajaran BCUK ya BCUK. Nah, sehingga anak-anak itu merasa badannya semakin sehat begitu Bu. Oke. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta atau membujuk. Nah,
itu biasanya akan memiliki pengaruh jangka panjang dan pendek. Penghargaan hukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ya, oke guys, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini ada penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan apresiasi, misalkan kita memberikan pengakuan secara khusus, secara pribadi, bergantian, dan fokus pada proses. Next, contoh pengakuan apresiasi kebajikan, misalkan membuka, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Nah, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu menemukan kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu adalah, nah sekarang apa yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, menurut dosen bahwa restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuannya. Misalkan dia itu mengharapkan menjadi seperti apa. Nah, itu adalah arti dari restitusi. Nah, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain? Menurut dosen tahun 2004. Next adalah ini adalah identitas gagal dan identitas sukses tentang hubungan disiplin. Nah, itu adalah misalkan hubungan tadi sesuatu yang menyakitkan, atau konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Itu ada yang negatif, netral, dan positif. Gitu. Jadi di sini Bapak Ibu dilanjutkan atau gimana? Langsung next. Next. Nah sekarang ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi ada 9, yaitu 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Dan yang 9 ada restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Yang pembelajaran 3 adalah tentang keyakinan kelas yang biasanya kita lakukan setiap awal pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi kita melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan murid supaya terjalin rasa yang hubungan yang baik antara siswa dan guru, di mana semuanya bisa saling melaksanakan dan menghormati keyakinan kelas yang sudah disepakati. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, untuk mendukung motivasi, misalkan di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Dan yang ketiga adalah mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Next. Nah, ini adalah diagram tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu terus mereka akan tercipta lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Next. Nah, dari yang disampaikan tadi maka akan tercipta keyakinan kelas. Mengapa? Nah, misalkan kesepakatan kelas, datang tepat waktu, menjaga salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Itu adalah salah satu contoh atau kata-kata tentang keyakinan kelas yang biasanya mungkin kalau sudah kita sepakati, kita tempel di kelas kita masing-masing. Nah, misalkan akan tercipta kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Begitu, Bapak Ibu.
Next. Nah, ini adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan I. Hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Nah, tabel T dan I itu ada terdengar, terlihat, berperilaku. Next. Nah, juga kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan I, ya, terdengar, terlihat, berperilaku. Misalkan tampak seperti datang tepat waktu, tidak lambat seperti sering hadir lambat. Begitu, ada hormat dan bekerja. Nah, sekarang di sini ada kolom tentang peraturan dan keyakinan kelas. Misalkan selalu kembalikan guru ke tempatnya. Nah, berarti keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati orang lain, ya, dan dilarang menggunakan narkoba, termasuk kesehatan. Keselamatan juga bisa. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan. Menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor itu keselamatan dan keamanan. Next adalah eksplorasi konsep pembelajaran tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia, ada kolomnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu saya kasih image love, ya. Nah, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Nah, yang kelima adalah pembelajaran 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada posisi kontrolnya, identitas gagal, berhasil sukses, dan berhasil sukses pada kontrol diri. Nanti bisa dipelajari di modul PN juga ada itu tentang budaya positif. Ya, next. Sekarang gini, tugas pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, jadi penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Jadi guru itu bisa sebagai membuat orang merasa bersalah, penghukum. Misalkan begini, buat orang bersalah, kamu nggak kasihan ya sama guru ini. Misalkan guru ini sudah mengajarkan dengan sebaiknya, kamu tidak memperhatikan. Gitu. Nah, penghukum, jadi guru itu juga sebagai penghukum. Misalkan ada murid yang melanggar peraturan, langsung tanpa ditegur itu langsung dihukum. Ini ya kamu langsung membersihkan, misalkan membersihkan kamar mandi atau gimana, gitu ya. Nah, ayolah kalian sebagai bapak ibu itu bisa kita sebagai teman dengan murid kita, atau kita sebagai guru juga sebagai pemantau, manajer dan penghukum. Itu. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah gambaran tentang segitiga restitusi di mana ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Adalah kalimat-kalimat yang berhubungan dengan segitiga restitusi. Mungkin setiap hari kita sudah melakukannya, Bapak Ibu. Mungkin tiap hari sudah mengatakan kepada murid-murid yang berhubungan dengan segitiga restitusi ini tanpa disadari kita sudah melakukannya. Next itu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Itu adalah menstabilkan identitas. Guru berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Next, yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini adalah kata-kata yang berhubungan dengan validasi kebutuhan.
Next adalah yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan. Misalkan kamu tadi membuang sampah sembarangan ya, nah keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Bisa dijawab, ya Bu, saya misalkan saling menghormati atau tidak menjaga kebersihan. Nah, jadi keyakinan kelas yang sudah disepakati mungkin ada salah satu siswa yang melanggar. Jadi kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau berpraktek tentang segitiga restitusi itu tanpa disadari sudah kita lakukan setiap harinya. Nah, next selanjutnya adalah refleksi. Nah, sekarang dari pelajaran begini. Mohon maaf. Dari pelajaran ini apa yang mungkin Wani bisa sampaikan? Dengan pelajaran ini tentang budaya positif di ujian ya, kita mengetahui bagaimana budaya positif yang kita terapkan ada di sekolah ini, di antaranya yaitu hukuman dan restitusi, gitu ya. Nah, untuk itu kami selalu guru kelas, ya, kita sudah melakukan yang namanya restitusi. Tapi kalau hukuman, saya rasa di sekolah kami atau di kelas kami tidak akan ada hukuman. Sifatnya itu hanya restitusi, yaitu memperbaiki diri. Dan yang kedua kalinya yaitu tentang keyakinan kelas. Tentang keyakinan kelas di kelas kami itu setiap awal tahun pelajaran baru kita selalu bersama-sama dengan murid, ya. Kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini melibatkan antara guru kelas dengan siswa. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu satu untuk menciptakan kenyamanan di dalam ruangan kelas, ya. Itu pengalaman dari kami, ya, Budian, ya. Nah, dengan terangkannya Budian dengan panjang lebar, kita tahu semua bahwa budaya positif ini sangat penting diterapkan di sekolah kita. Ya. Itu saja Budian. Ya. Terima kasih Bu Ani, tepuk tangan bersama. Terima kasih Bapak Ibu atas apa yang sudah disampaikan dari perwakilan dari Bu Ani, ya, atas refleksi yang disampaikannya. Nah, sekarang next yaitu monggo. Nah, ya udah. Terima kasih Bapak Ibu atas penyampaian yang pada waktu yang sudah diberikan kepada kami atas pembuatan aksi nyata atau diseminasi sosialisasi penerapan budaya positif yang sesuai dengan modul 1.4 budaya positif guru penggerak. Semoga materi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kita semuanya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Oke, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Budian yang telah semangat, ya, Bapak Ibu menyampaikan sosialisasi budaya positif, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua sehingga kita bisa membawa murid kita, membawa anak didik kita menjadi anak yang lebih baik, yang lebih maju, dan bisa membawa Indonesia yang lebih maju. Ya. Amin. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Nah, ya, acara tanya jawab, monggo Bapak Ibu kita buka satu pertanyaan saja. Silakan. Ya, silakan. Apa sudah pas Bapak Ibu? Sudah jelas ya penjelasan dari Budian tadi, ya. Oke. Kalau begitu acara selanjutnya Bapak Ibu yaitu doa kepada Bapak Bayu Wicaksono Prasetyo. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yu'afi katsiran. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Ghafar ya Rahim. Berikanlah kesehatan kami ya Allah. Berikanlah kelancaran ya Allah. Berikanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami ya Allah. Berikanlah ilmu yang jernih ya Allah. Ijabah yang jernih ya Allah. Berikanlah kesehatan bagi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah ibadah yang bermanfaat. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Bayu Wicaksono Prasetyo. Bapak Ibu, acara telah selesai. Acara selanjutnya yaitu penutup nih Bapak Ibu. Sebelum acara kita tutup ya, kita berikan salam guru penggeraknya. Salam guru penggerak yaitu bergerak, tergerak, bergerak, menggerak. Sampai deh. Oke, kita ulangi ya Bapak Ibu. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Bu Dia, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Sebelum acara kita tutup, ada pantun, ya. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup presentasi dengan salam. Saya selaku pembawa acara, jika ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Apakah kalian sudah siap anak-anak? Ini untuk mencairkan suasana. Bagaimana kalau kita melakukan SBM dulu ya anak-anak? Ya. Kalian berdiri dulu. Bisa di depan sini ya. Ambilnya di sana. Di sini bisa. Kok aku jadi ngene anjir.
pelan-pelan. Pak, tak video loh, Pak. Ya. Yang pertama, ayo siapa yang bisa maju ke depan membuat kesepakatan kelas? Ya, ayo Pak, maju ke depan ditempel. Satu ya. Nah, tepuk tangan buat Arman. Ya. Yuk, bagaimana Pak? Nomor 1. Datang tepat waktu. Ya. Apakah anak-anak setuju datang tepat waktu anak? Nomor 2, siapa yang bisa? Oh ya, Rara, ya Rara. Nah, apa Rara? Kesalahan kelasnya? Hormati guru dan teman-teman. Apakah anak-anak setuju anak-anak? Soalnya mana? Setuju? Oke, lanjut nomor 3. Ya, Indah, yang maju. Oke, ayo dibaca Indah. Gunakan kata-kata yang baik. Nah, gunakan kata-kata yang baik. Ingat, kalau menulis di tengah itu tidak boleh pakai huruf besar ya. Pemakaian huruf besar itu digunakan untuk apa anak? Menuliskan nama, nama, kota, nama, orang, ya, awal, kalimat ya. Oke, lanjut nomor 4. Siapa yang bisa? Oh iya, ayo. Menza, ya. Ya, nomor 4 dibaca ya. Ya, bersiaplah untuk belajar. Apakah ada anak-anak yang tidak setuju atau setuju? Setuju, bersiap untuk belajar. Jadi kalau nanti sudah siap untuk belajar, kalian juga harus siap. Ya, tidak boleh ada yang usir sana, usir sini, main sana, main sini. Harus fokus. Oke, lanjut nomor 5. Oh iya, Brana, bagus saling ujian. Ayo, ayo dibacakan Brana. Diam saat guru mengajar. Diam saat guru mengajar. Nah, diam saat guru mengajar. Siapapun Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas kalian, kalian harus diam dan memperhatikan. Anak-anak setuju kan? Oke, tepuk tangan buat Brana. Oke. Next, lanjut yang ke nomor 6. Siapa? Siapa yang bisa nomor 6? Ada nama siapa yang tadi kan di maju nomor 6? Oke, coba nomor 6. Coba nomor 6, kamu. Nah, tulis. Ini ya kamu. Atau siapa yang mau menuliskan nomor 6? Ya, nomor 6, kamu. Ayo dong. Nomor 6. Nomor 6 adalah apa? Nomor 6. Ayo. Yang lainnya tetap memperhatikan. Nah, mau tuju nanti siapa, datang siapa, juga siapa, ya. Oke, yuk Pak Nu, dituliskan di sini. Kalau sudah. Coba. Oke, yuk Pano, kamu terlihat di sini.
Oke, dibaca Farul. Baca. Tolong. Katakan tolong dan terima kasih. Ya. Katakan tolong dan terima kasih. Jadi kalau kalian minta tolong wajib mengatakan tolong. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Famiati Rahmawati dari SDN Pelem 2. Saya salah satu teman dari Ibu Dian Wijayanti yang saat ini menjadi CGP Angkatan ke-11. Nah, untuk hari ini saya sangat terinspirasi sekali atas diseminasi budaya positif yang beliau sampaikan. Sangat menginspirasi bagi saya untuk kedepannya dalam menghadapi atau membuat kesepakatan kelas di semester berikutnya. Terima kasih. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Kirana Prosimi. Saya mewakili 4A dari SDN Pelem 2 Ngawi. Saya sangat senang diajar oleh Bu Dian. Terima kasih Bu Dian atas ilmunya. Sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.